masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa kami juga mendoakan seperti biasa, semoga semua pemirsa dan sahabat-sahabat santri Andalas dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dilapangkan segala hajatnya. Kali ini kita berjumpa kembali dengan tim santri Andalas. Masih bertiga kami di sini. Kali ini kita mencoba membedah tentang sejarah salah seorang pahlawan nasional juga yang ada di seputaran Sumatera Barat, yaitu yang bernama Tuanku Imam Bonjol. Karena Tuanku Imam Bonjol itu kalau dari literasi dia lahirnya di daerah Bonjol yang tidak jauh-jauh juga dari Bukit Tinggi. Kemudian ada tugunya juga yang ada di Bukit Tinggi. Jadi saya kok tergerak untuk mengetahui tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol. Untuk itu kita coba manggil dari sisi goibnya yang mengetahui tentang beliau, seorang ulama dan sekaligus pahlawan nasional. Kami mohon doanya ya teman-teman, sahabat santri Andalas, semoga kita diberi informasi yang cukup dan diizinkan. Siapa ingin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari bersama yang mana saya minta dihadirkan gaib yang mengetahui tentang sosok pahlawan, seorang ulama, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau titip salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam untuk beliau. Juga tahu apa yang kalian buat, Subhanallah. dan apa pergerakan kalian. Alhamdulillah. Di ranah Minang ini. Iya. Beliau tadi hadir sebentar. Subhanallah, hadir beliau Tadi sudah komunikasi dengan anak ini. Subhanallah. Tepat di belakang. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena saya yang diminta hadir sama anak ini, ya saya Iya. Subhanallah. izinkan Alhamdulillah. untuk hadir. Kalau sewaktu-waktu beliau diundang langsung, apakah mau hadir? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita coba nanti ya. Dan saya pun apa yang bisa saya beritahu itu nanti yang akan saya beritahu. Iya. Karena saya tetap dan terus bersama beliau Subhanallah. sampai akhir hayat. Iya. Maaf kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa? Saya Kodam Bendang. Ya, mudah-mudahan beliau. Saya panggil siapa kalau boleh, supaya bisa lebih bisa akrab. Namaku Saleh. Saleh, di Saleh. Tuanku Saleh. Tuanku Saleh, Tuanku Saleh ya. Oke, alhamdulillah Tuanku Saleh. Sebelum kita
berkomunikasi atau bercerita, saya ingin memastikan bahwa yang hadir ini benar-benar adalah khodamnya Tuanku Imam Bonjol ya. Maaf sebelumnya. Ya Allah, saya minta makhluk ini diproteksi. Jika mencoba mengaku-ngaku sebagai khodamnya Tuanku Imam Bonjol, saya minta dileburkan, dikembalikan ke neraka jahanam. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Iya. Wala quwwata illa billahil aliyyil. Amin ya Allah. Tuanku Saleh, kami sebagai anak cucu yang tinggal di sini ingin mengetahui sedikit sejarah beliau Tuanku Imam Bonjol, dari mulai beliau belajar agama atau mulai beliau dewasa, iya, sampai bergelar. Beliau dari masa remaja, iya, sudah menempuh pendidikan agama. bahkan orang tuanya khusus Ya, kalau boleh suaranya dikeraskan Tuanku Saleh. pendidikan beliau di bidang Sejak masa mudanya beliau emang sekolah di bidang agama ya. benar. Lalu sampai beliau bergelar Tuanku Imam Bonjol itu gimana ceritanya? Kelahiran beliau kan di Bonjol. Iya. Memakai nama daerah tersebut. Iya, karena emang Orang yang besar, orang yang pemimpin pemuka agama, yang dari pemuka agama yang dari Bonjol ya. Ya, sama halnya dengan yang lain, misalnya kayak Al-Bantani dari Banten, menyebutkan nama daerah. iya, Al-Jawi gitu ya, daerah di mana tempat Al-Sambasi gitu. Rupanya Bonjol membawa identitas tanah kelahiran ya. benar. Tentu Saleh. Insya Allah. Oke, dalam proses perjalanan beliau itu belajar agama, bahkan sampai mensiarkan agama khususnya di Sumatera Barat, bisakah Tuanku Saleh bercerita? Selain pendidikan agama yang beliau tempuh, beliau kan juga ikut membantu perjuangan bangsa ini. Iya. Dari penindasan, Dari pendasan. dari penjajahan bangsa-bangsa asing di masa ini. Iya. Beliau banyak melakukan perlawanan di tiap-tiap daerah. Iya. Dan awal perpecahan besar, awal perperangan dengan penjajahan asing, ya dimulai dengan pertikaian dengan warga di ranah Minang. Awal mula peperangan antara asing dengan bangsa Indonesia ini berarti dimulainya dari perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Benar. Itu berarti masih sebelum merdeka ya? Belum jauh, Jauh lagi ya? jauh lagi Jauh lagi ya? dengan masa bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan. Iya, iya.
rasa beliau tuanku Imam Bonjol itu ulama lain di ranah Minang ini yang satu seangkatan sama beliau. Banyak beliau mengangkat pengikut Iya, dan sahabat-sahabat banyak ya. di masa itu, ya, untuk mengembangkan dan menyebarkan syariat-syariat Islam kepada penduduk-penduduk yang ada di ranah Minang ini. Ya, banyak mengangkat, bahkan membawa sahabat ya gitu. Kalau boleh tahu di antara nama sahabat-sahabatnya, boleh disebutkan enggak? Yang disebut dengan harimau. Subhanallah. Tuanku Saleh bercerita tentang harimau 9. Sahabat ataupun pengikut, Iya, tetapi lebih baiknya disebut sahabat iya, daripada penyebutan dengan pengikut beliau. iya, sahabat ya. Dan saya mengetahui salah satunya seperti Tuanku Nadence. Benar sekali. Iya, itu diantaranya. Dan harimau 9 ya sebenarnya ya, Tuanku Saleh ya. Harimau 9 itu sangat identik dengan perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Di situ tadi masalah yang saya sebutkan. Iya, Titik awal beliau dan para sahabat tadi menerapkan sistem syariat ya. di ranah Minang ini. Islam sudah masuk, tetapi moral dan syariat-syariat Islam banyak dilanggar. Itulah mulai terjadi. Di situ mereka berperan dengan para sahabat tadi. Ya. Beliau Tuanku Imam Bonjol dengan ilmu yang dia bawa, dengan ilmu yang dia punya, ingin meluruskan akidah yang sudah rusak tadi. Iya. Subhanallah. Jadi beliau juga terlibat langsung dalam perang yang disebut perang Padri itu ya. Masa itu masyarakatnya belum tahu dengan benar mana hukum syariat yang wajib dijalankan, mana syariat-syariat yang tidak boleh dilanggar. Mereka belum mengerti dan belum paham, dan masih mencampur adukkan dengan kebiasaan dan kebudayaan yang melanggar dengan syariat Islam. Oh begitu. Seperti perjudian, sabung ayam, dan masih banyak yang berlandaskan, yang beralasankan kalau itu sudah budaya dari nenek moyang. Gitu. Sementara hukum syariat itu kan pasti tidak bisa diumpamakan dan diandaikan. Pasti yang tidak boleh dikerjakan dan dilakukan harus ditinggalkan. Oh begitu. Jadi saat beliau mensiarkan hukum-hukum syariat, di situ banyak tokoh-tokoh kaum adat di tiap daerah menentang dengan apa yang beliau ajarkan.
yang sudah menjadi turun-temurun dan darah daging mereka untuk ditinggalkan. Di situ awal mula terjadinya konflik, perpecahan dan perperangan dengan bangsa sendiri. Dengan warga sendiri lah. Tetapi di belakang itu ada monopoli daripada pihak asing, penjajah tadi. Jadi di dalam perpecahan masyarakat tadi dengan para ulama, ada yang memonopoli atau ada yang berskenario juga orang asing tadi. Oh gitu. Bagaimana supaya permasalahan menjadi besar, menjadi tidak terkendali. Berapa lamakah terjadi peperangan itu, kisah kurang lebih tidak berapa lama, sekitar 2 tahun. 2 tahun kejadian perang itu ya. Kan tidak langsung berperangan. Iya. Kalau boleh tahu, pada masa akhir hayatnya beliau, Tuanku Imam Bonjol, itu benarkah seperti yang di literatur yang saya baca, beliau meninggalnya karena perang itu ya? Sakit ya. Dalam kondisi sakit itu beliau berperang. Subhanallah. Dalam keadaan sakit, beliau tetap tidak di saat perperangan tersebut. Pihak asing memanfaatkan konflik perpecahan itu. Dalam syariat kan hukum yang pasti, yang tidak boleh dilakukan dan dikerjakan ya tidak boleh. Masyarakat di sini banyak menggunakan alasan kalau ini sudah dilakukan turun temurun dan sudah menjadi tradisi, mabuk-mabukan, sabung ayam tadi, perjudian. Jadi sebenarnya beliau ingin meluluskan akidah dan menerapkan syariat, tapi beliau mendapat pertentangan. Yang pertentangan ini kebetulan di backingi dari pihak asing tadi. Pihak asing melihat celah tersebut, lalu menjalankan politik divide et impera atau adu tadi. Benar. Terkadang nafsu daripada manusia, perbuatan yang melanggar aturan-aturan syariat, tetapi mereka bungkus dengan alasan tradisi. Itu yang membuat, yang sudah dilakukan daripada nenek moyangnya terdahulu. Sementara hukum Allah itu kan pasti. Soleh, begini saya mau bertanya. Saya juga membaca literatur bahwa sebenarnya Tuanku Imam Bonjol ini belajar agama atau belajar syariat Islam tadi di gurunya siapa di sini, Soleh?
ajaran Hmm. tasawuf. Oh, subhanallah. Beliau juga orang tasawuf. Bahkan benar beliau orang thariqah ya. Benar. Apa thariqahnya beliau? Tengku Saleh. Thariqah Qadiriyah Naksabandi. PKN ya. Benar. Beliau juga adalah orang thariqah, subhanallah. Di samping beliau belajar hukum-hukum syariat, beliau juga menjalankan hukum hakikat. Subhanallah. Ternyata beliau orang tasawuf. Literatur bangsa, beliau juga prihatin dengan bangsa ini. Iya. Terkhusus ranah Minang ini. Tentang penyelewengan sejarah ya. Benar. Ya, malah saya juga menanyakan yang pasti-pasti aja. Kalau yang lain pun saya tidak bertanya karena saya belum yakin itu benar. Penolakan itu kan mengikuti hawa nafsu. Iya. Jadi seolah-olah membungkus kebenaran yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi sejarah beliau itu juga panjang ya, sampai dengan sakit-sakit beliau juga tetap. Nanti biar lebih jelas kalau beliau berkenan. Ya, insya Allah nanti di lain Dan lebih kesempatan. detail. Ya, Tanyakan benar. apa yang bisa beliau jawab dan apa yang tidak bisa beliau berikan. Ya, misalnya. Dan maaf juga kalau hanya beberapa kata ini yang bisa saya berikan. Ya, tidak apa-apa dengan apa yang Tengku Soleh sampaikan. Beliau juga hadir. Ya, ya insya Allah kami akan. Beliau pun tahu. Dia tahu ya. Insya Allah. Beliau di mana sekarang, Tengku Soleh? Tinggalnya? Apa boleh saya sebutkan? Rasanya nggak apa-apa, Tengku Soleh, karena sudah banyak juga yang bercerita tentang itu. Agar semua teman-teman tahu. Bilang gitu ya, subhanallah. Iya. Nanti kalau beliau berkenan, semoga beliau bisa hadir. Insya Allah. Ya, ya, Tengku Soleh, insya Allah. Dan nanti. saya mohon maaf Tidak apa-apa. kalau ada kata kekurangan dan salah. Ya, Saya mohon maaf. ya. Kami titip salam kembali kepada beliau, Tuanku Imam Bonjol. Izinkan kami dan bimbing kami untuk di Ranah Minang ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah melancarkan dan membantu perjuangan. Amin ya Allah. Di jalannya. Amin ya Allah. Saya pamit. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa.
Demikian Kita banyak cakap juga. yang hadir adalah salah satu pendampingnya beliau. Tadi beliau Waktu tegak di Mas sini kayaknya. Sama ya saat itu. Ada nggak di sini? Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tadi ada di sini. Assalamualaikum Mas bilang tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Tegak di sini gitu. Iya. Ya.